prestasi itu biasa aja sih, bukan hal yang luar biasa gitu. Mencapai potensi juga biasa aja. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita ini mau dan mampu berproses untuk mencapai potensi dan juga prestasi yang terbaik gitu. Halo Furnikan, selamat datang di Suara Polifurnika Podcast. Saatnya suara mahasiswa didengar, season 2 episode 1. Bersama saya Isna Aldila dari Kemenlu, BMKM Polifurnika Kabinet Arjuna. Nah, pada podcast kali ini nih, aku mau membahas mengenai Duta Kampus. Buat yang belum tahu, Duta Kampus itu tuh kayak wajahnya kampus gitu lah. Sebagai branding kampus ke khalayak umum gitu. Sebagai teladan juga bagi mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Nah, tentunya pada podcast kali ini aku gak bakal ngomong sendirian sih. Aku udah ada ditemenin sama Duta Kampus Polifurnika 2021 bersama Kak Kintia dan juga Kak Haidar. Halo Kak. Halo. Hai Isna. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sih, semuanya lancar. Alhamdulillah juga. Baik-baik juga. Oke. Terus kesibukannya akhir-akhir ini ngapain sih? Kak Kintia kayaknya lagi magang juga kan ya? Untuk akhir-akhir ini kesibukannya yang pertama itu magang dan yang kedua itu penyusunan TA juga. Oke, semangat Kak Kintia. Terus kalau Kak Haidar ini juga udah libur semester juga Iya, kan udah ya? libur ya. Ya, Terus ya kesibukannya ya kebetulan kan saya ikut organisasi Hima juga. Nah, itu di Hima juga ada kegiatan. Masih ada kegiatan gitu. oke, tetap produktif di kala masih libur gitu. Oke, terus langsung aja nih ya ke pembahasan mengenai Duta. Tadi kan udah aku jelasin kan Duta Kampus menurutku itu seperti apa. Terus kalau menurut Kak Kintia sendiri, Duta Kampus menurut Kak Kintia seperti apa sih? Oke, jadi menurut saya Duta Kampus itu adalah sosok yang representatif ya, di mana dia itu dapat membawakan diri untuk mencerminkan budaya dan juga nilai-nilai yang ada di institusi yang dia naungi. Nah, mungkin dari aku ya. Kalau Duta Kampus itu ya sebagai ikon kampus. Nah, seseorang yang dipilih khusus oleh mahasiswa kampus yang memiliki pengetahuan yang luas dan juga memiliki attitude atau istilahnya kayak sikap yang bagus gitu, sikap yang baik dan juga memiliki sikap jiwa tanggung jawab yang bertanggung jawab gitu. Dan juga Duta Kampus itu kan yang nantinya yang menjadi sebagai contoh untuk mahasiswa yang lainnya. Ya begitu mungkin menurut saya Duta Kampus itu seperti itu. Oh, jadi kayak yang aku bilang tadi ya, kayak teladan gitu ya. Wow, keren banget sih. Terus Duta itu tugasnya apa aja sih? Gitu. Tugas dari Duta ya mungkin untuk yang sekarang ya. Iya. Sekarang itu Duta ya kayak membranding kampus. Ya seperti misalnya ya, kampus ada acara di luar. Nah, Dutanya dipanggil kayak mengisi acara kayak menjadi MC, moderator gitu. Dan juga kalau di Ormawa gitu kan, misalnya ada kegiatan ya Dutanya itu kayak membantu menyukseskan kegiatan di Ormawa gitu. Oke, mungkin tambahan aja ya. Jadi yang lainnya adalah yang udah saya sebutkan tadi yaitu representatif dari kampus, dan yang kedua itu adalah delegasi untuk mewakili kampus pada kegiatan-kegiatan tertentu seperti itu. Oke. Jadinya ikut serta keluar ke kampus gitu ya Kak ya. Terus secara personal nih, dulu kenapa sih Kak Haidar dan Kak Kintia itu daftar Duta Polifurnika? Oke. Dari aku dulu ya. Nah, ya mungkin dari dia. Dari aku sendiri untuk alasan yang personal, yang pertama itu adalah tantangan aja sih buat aku. Tantangan baru karena kan aku sempat mempertanyakan pada diriku sendiri ya, apakah aku ini layak untuk menjadi duta gitu. Melalui tantangan tersebut,
akhirnya ya udah aku akhirnya mengikuti jalannya aja bagaimana prosesnya hingga saat ini. Kemudian yang kedua juga itu seperti ajang untuk pembuktian pada diri aku sendiri gitu ya. Karena kan mungkin banyak juga nih orang-orang yang merasa mungkin insecure dan macam-macam lah, banyak yang overthinking juga saat ini gitu kan, mulai dari pandemi. Nah dari situ akhirnya aku ingin mencoba aja membuktikan diri bahwasanya aku ini bisa gitu di sini, gitu aja sih. Juga sebagai jadinya pembuktian diri bahwa aku bisa gitu melawan insecurity gitu ya. Dan juga buat teman-teman yang lain mungkin ya, bahwa kalau untuk menjadi seorang yang representatif, seorang yang bisa mewakili suatu institusi atau apapun itu, mereka nggak perlu memiliki body goals ataupun mereka harus memenuhi standar orang lain seperti itu, karena kan kita ini memiliki standar yang berbeda. Nah seharusnya kita itu menjadi sesuatu yang beyond dari standar tersebut. Be yourself gitu gak sih Mbak? Ya bisa juga. Terus kalau dari Kak Haidar gimana? Pertama ya masuk duta dulu ya, saya itu kayak pengen menambah delegasi juga, dan juga kayak menambah PD gitu. Kan duta itu kan kayak sering diundang-undang di luar kan harus PD gitu kan. Itu juga melatih kepedean dan juga apa sih, mungkin itu sih. Oke, Ya, berarti dua itu melatih rasa percaya ya, diri. percaya diri, menambah rasa percaya diri lagi. Oh ya, lupa public speaking juga. Ya, melatih public speaking, ngobrol sama orang-orang yang sosialisasi maksudnya gitu. Ya, soalnya emang skill public speaking tuh sekarang berfungsi banget juga sih ya. Terus kan ini Duta Poliforeca itu udah dibentuk, udah pemilihan Duta Poliforeca 2021. Sekarang 2022 nih. Apa aja sih yang udah dilakuin Duta selama setahun ini? Ya itu kayak ada yang kemarin itu kan ada acara BEM namanya dedikasi. Iya, Nah dedikasi. itu duta dipanggil jadi mengisi acara itu. Terus juga kemarin sempat ada wisuda. Nah itu duta juga mengisi acara. Jadi panitia ya, juga. jadi panitia juga. Dan juga apa sih? Banyak sih Banyak sih, sebenarnya banyak. ya, untuk media promosi dan branding juga. Tentunya kita udah beberapa kali ya photoshoot, Ya, syuting, photoshoot juga, gitu. voting. Ini juga ada yang lagi ongoing Oh gitu ya, ya. ongoing. Ada apa nih yang lagi ongoing? Tunggu aja. Oke, mari kita tunggu ya. Kemudian juga kalau pastinya untuk acara Ormawa kita ikut serta ya untuk menyukseskan seperti itu. Udah sih. Udah itu. Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya banyak Agak lupa sih. ya. Saking banyaknya. Saking sibuknya, saking lupa. Oke. Terus hal yang waktu itu disiapin untuk melalui segala proses seleksi duta kampus itu apa? Mungkin dari psikologisnya juga itu gimana gitu? Oke. Kalau dari saya sendiri yang paling utama harus dipersiapkan adalah mentalitas ya. Itu adalah rasa percaya diri sih yang paling utama. Karena kalau kita percaya diri itu kan memberikan energi yang positif terhadap lingkungan. Jadi akan membawa suasana yang lebih menyenangkan. Jadi itu yang paling utama sih bagi seorang duta, harus memiliki rasa percaya diri. Dan rasa percaya diri itu membutuhkan latihan mungkin ya yang cukup panjang untuk bisa mencapai titik tertentu nih. Percaya diri sampai seberapa percaya dirinya Anda gitu kan. Yang paling utama itu sih. Jadi untuk menghadapi semua rintangan dan prosesnya, kalau kita percaya diri itu pasti bisa. Keyakinan gitu ya, yakin pada diri sendiri. Gitu.
Yang lain mungkin ditambahin Haidar ya. Mungkin apa ya? Yang paling penting itu niat. Niat. Kalau kita nggak ada niat mau itu kan sama aja juga kan. Ya, yang penting itu niat. Niat kalau kita ingin mau jadi duta, mau gini. Nah, gitu. Niat. Yang penting niat. Oke, jadinya tadi mengenai percaya diri tadi nggak bisa serta-merta seseorang langsung bisa percaya diri gitu, harus ada latihannya juga gitu ya. Ada niat. Iya, ada niat. Asalkan ada niat, semuanya akan terlaksana gitu kan ya. Oke. Harapan untuk duta kampus periode selanjutnya gitu seperti apa? Mungkin mungkin harapannya ya lebih apa ya, dutanya lebih baik lagi, dan juga untuk proker-prokernya lebih ditambah lagi. Kan kebetulan kan kami ada masa pandemi ya, masa pandemi, jadi kalau memberhentikan kurang matang gitu. Semoga aja di tahun depan duta bisa membrandingnya lebih luas lagi lah, ya begitu. Mungkin ada tambahan Mbak India? Tambahannya sih untuk prokernya semoga lebih banyak yang terlaksana, karena kan kita kemarin karena cukup banyak kendala gitu, sama-sama nggak ada di kampus, jamnya gitu juga. Jamnya beda gitu ya, beda juga. Kosongnya agak susah nih mau bareng-bareng ke kampus lagi. Itu sih, dan harus lebih matang juga. Harus lebih matang karena untuk melihat duta-duta yang kemarin gitu ya, dari bagaimana cara mereka melaksanakan prokernya, mungkin juga mereka bisa belajar juga dari kita juga terbuka ya. Terbuka juga. Harapannya duta yang tahun ini juga menjaga komunikasi yang baik dengan kita. Kalau seumpamanya ada acara terus agak bingung atau butuh bantuan dari kita juga siap ya. Siap membantu. Misalnya ada proker yang bingung gitu, kami siap yang membantu gitu. Jangan sungkan-sungkan lah gitu, istilahnya jangan sungkan-sungkan, jangan takut. Oke, jadi siap 24/7 atau gimana nih? Paling siap. Jadi sistemnya kayak bapak anak gitu ya, saling memberi nasihat dan juga memberi masukan gitu ya. Gimana? Saudara kayak kakak adik gitu ya. Oke. Seru sih pasti. Selain menjadi duta nih, tadi kan Kak Haidar kan juga jadi hima kan ya. Nah itu. Terus bagaimana sih cara bagi waktu gitu? Bagi waktunya ya. Mungkin ya di awal-awal kan masih susah membagi waktunya. Tapi seiring berjalannya waktu tuh saya tuh kayak membuat kalender waktu, schedule ya. Schedule. Ya itu. Nah, itu time management gitu ya. Time management. Kayak menulis kayak hal-hal penting apa yang terjadi di tanggal ini. Nah, itu saya tulis dan saya dikasih di dinding. Tadi kan udah ikut duta selama 1 tahun. Terus manfaat yang dapat diambil dari ikut duta itu seperti apa? Gimana? Untuk manfaat ikut duta banyak banget sih. Yang pertama, kita kenal banyak orang ya, punya relasi juga, kenal sama teman-teman BEM, kenal sama teman-teman dari Kemenlu, Keminfo. Kalau ada acara-acara juga, ya intinya kita jadi banyak relasi di situ. Kenalan dengan orang-orang baru juga menambah skill kita dalam berkomunikasi. Gimana sih caranya menghadapi orang yang kita baru kenal? Contohnya waktu harus kolaborasi ya. Harus kolaborasi. Gimana menciptakan chemistry. Kayak chemistry kan, suasananya gimana gitu. Mungkin dari aku itu sih menambah jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan juga. Ya, jiwa kepemimpinan. Ikut duta itu jiwa kepemimpinan juga, dan juga PD-nya juga menambah. Terus public speaking juga. Nah, itu. Tadi kok bisa nambah jiwa kepemimpinan? Itu gimana maksudnya? Kan duta tuh biasanya biasanya kan tampil di khalayak umum tuh. Terus kok bisa nambah jiwa kepemimpinan? Ya kayak gimana ya?
Atau mungkin gini maksudnya Haidar, Iya. jiwa kepemimpinan. Contohnya kalau ada suatu acara atau apa nih di kelas atau di kelompok gitu ya. Udahlah si Haidar aja kan dia masa dipercaya gitu loh. Oh gitu ya, kan udah jadi duta nih, pasti bisa. Pasti bisa Ya, maksudnya begitu. gitu. Terus dia jadinya biasa nih memimpin itu. Gitu. Jadi memimpin suatu kelompok itu juga udah biasa karena ada di duta sendiri juga ada kayak gitu juga gak sih Mbak? Kayak pembagian-pembagian gitu. Iya, ada. Gitu Ada. ada juga. Oh gitu. Job desk masing-masing ada dari kita. Tapi kalau ada acara yang mendadak ya, Yang mendadak atau kayak- acara diundang dari luar gitu, kita biasanya komunikasi aja siapa yang bisa, siapa yang apa ya, Siapa yang senggang? bagi-bagi aja sih. Sama juga yang di sini tadi. Ini juga Oke. komunikasi. Terus pernah gak sih Mbak kalau pas lagi delegasi gitu agak mangkel atau agak kesel gitu, pernah gak sih? Mungkin ada ya. Ada lah. Ada lah, pasti ada lah. Pasti ada. Pasti adanya. Tapi tetap dijalani Ya dengan tetap dijalani. semangat Kan dan udah tugasnya iya, juga udah kan. Tugasnya. Oke. Mau kemana lagi kalau udah terlanjur nih. Udah Bukannya udah terlanjur tapi udah masuk gitu kan. Udah jalani aja. udah kecemplung sekalian kecemplung, berenang sekalian gitu kan ya. berenang gitu. Oke. Kalau nggak berenang tenggelam, nggak bisa pulang gitu. Jadi ya kalau udah masuk itu, kalau kita delegasi menjalankan tugas ya, Tugas. ya udah walaupun apapun yang terjadi hambatannya apa, yang penting kita berusaha aja sebaik mungkin. Let it flow gitu gak sih? Yang penting usaha sih prosesnya gitu. Kadang kan orang nggak sabaran gitu. Iya. Pada saat proses ini gimana sih nggak sampai pada hasil. Nah itu sih kita harus sabar dan tetap yakin aja sesuai dengan apa yang kita bisa. Nah, itu kan juga proses, setiap orang kan prosesnya beda-beda, mulainya juga beda gitu juga ya. Nah, sekarang kan Polifournica udah ngadain PMB nih, penerimaan mahasiswa baru untuk angkatan 2022-2023. Nah, dari teman-teman duta nih bisa memberikan sedikit gambaran atau banyak juga apa sih tentang Polifournica itu seperti apa? Oke, jadi kan Polifournica itu merupakan politeknik industri furniture dan pengolahan kayu yang mana berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Tentunya karena kita ini berada di bawah Kementerian Perindustrian, kita berbeda dari yang kampus lain yang berada di bawah kementerian-kementerian yang lain. Seperti di bawah Kementerian Kesehatan, Kemdikbud, dan lain-lain. Dan agama juga gitu. Nah, Polifournica ini di sini membentuk, mendidik, dan juga melatih mahasiswanya agar dapat menjadi lulusan yang kompeten dan ahli pada bidang furniture dan pengolahan kayu yang ada di Indonesia. Itu sih. Mungkin dari Haidar ada tambahan? Ini cukup. Udah ada. Udah mempresentasikan semuanya yang hal umum ini. Oke, jadinya Polifournica ini membentuk sumber daya manusia yang siap kerja di bidang industri furniture gitu kan ya. Oke. Lalu kan waktu itu tahun lalu seleksi duta itu kan sekitar akhir Maret kan ya. Berarti kan ini udah akhir Maret, mungkin ya agak beberapa minggu ke depan lagi ada seleksi penerimaan duta. Ada tips dan trik untuk lolos seleksi sampai akhir ini nggak sih Kak? Mungkin apa ya, tips trik ya Iya. untuk mengikuti ajang duta ini. Ya mungkin dari aku yang pertama ya, niat. Tetap Seperti niat. yang tadi, niat. Niat. Kalau kita tidak ada niat kan untuk apa? Ikut. Dan juga keberanian. Itu paling penting. Ya dikarenakan kan duta itu apa ya? Kayak sering ngumpul di banyak orang kan, harus berani bersosialisasi. Nah gitu, kita harus berani. Dan yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas dan attitude yang baik. Nah kalau good looking aja itu tidak cukup. Jadi harus diselingi sama pengetahuan yang luas sama attitude yang baik. Nah dari mulai sekarang, jika kalian ingin mendaftar, perbanyaklah belajar dalam pengetahuan luas tentang isu-isu yang ada sekarang dan juga perbaiki attitude yang baik.
Terus yang ke berapa tadi? 3 ya? Selanjutnya lah. Selanjutnya yaitu yang mungkin public speaking ya. Nah itu mulai sekarang ya dilatih ya. Mulai dilatih ya mungkin ya kayak mulai dari awal tuh kayak aku dulu ya. Dulu itu kayak ngobrol di cermin gitu. Kayak ngobrol sendiri di cermin. Kayak gimana nah gitu. Dalam apa? Ngomong sendiri dengan cermin. Nah itu public speaking. Dan yang terakhir ya apa ya? Yang terakhir itu doa. Tetap dah Mas. Semua kalau tidak diselingi dengan doa kan buat apa juga kan. Usaha tanpa doa sia-sia gitu kan biasanya. Gitu. Doa tetap diselingi gitu. Mungkin tipsnya yang dari saya begitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Gindiam gitu. Udah cukup mewakili cukup, banget sih semua tips and trick dari Mas Haidar ini. Kita juga di sini masih sama-sama Iya, sama-sama belajar. Ya untuk public speakingnya. Pastinya belum begitu lancar. Awalnya juga nggak seperti ini, nggak langsung bisa Ya nggak seperti langsung ini. bisa seperti ini. Ini aja udah dari proses 1 tahun lebih ya. Dari Proses 1 tahun masih begini. Iya. Yang dulu ya tidak bisa dibayangkan ya. Tapi sekarang adalah kemajuan memang. Itu apa ya progresif itu yang harus kita syukuri dan harus kita hargai. Mungkin kadang orang kayak lihat ala gitu doang gitu. Tapi kan prosesnya kita yang tahu. Nah jadinya tadi good looking aja tuh nggak cukup. Kita harus punya attitude yang baik dan juga pengetahuan yang luas. Itu ya nomor 1. Jadinya nggak usah insecure lagi gitu kan ya kayak Mbak Kindia tadi. Iya, betul. Terus dari Duta sendiri ada yang ingin disampaikan kepada adik tingkat atau kepada kampus gak sih? Aspirasi apa gitu? Atau ya nasihat apa gitu? Jadi dari kita ya. Ya, itu kita. Untuk adik tingkat kita tercinta, untuk semua yang saat ini sedang berkuliah di Poliferneka khususnya. Nah, harapan kami besar sekali untuk teman-teman ini selalu semangat. Yang paling utama. Semangat untuk apa? Untuk mencapai prestasi dan potensi mereka yang terbaik. Sebenarnya bagi saya pribadi ya prestasi itu biasa aja sih, bukan hal yang luar biasa gitu. Mencapai potensi juga biasa aja. Tapi yang luar biasa adalah ketika kita ini mau dan mampu berproses untuk mencapai potensi dan juga prestasi yang terbaik gitu. Jadi saat ini kita sedang mendalami proses tadi di Poliferneka untuk dapat ditempa, untuk dapat dibentuk menjadi sumber daya manusia yang berharga gitu ke depannya, berkompeten di bidangnya. Kemudian untuk masyarakat, pesan saya adalah Poliferneka ini berbeda dari kampus yang lain, di mana di sini kita dilatih untuk dapat menjadi pribadi yang kompeten dan juga ahli pada bidang industri furniture dan pengolahan kayu. Tentunya ini sangat-sangat memiliki potensi yang luar biasa di masa depan. Karena kita melihat sendiri ya, sumber daya alam di Indonesia mengenai kayu dan furniture ini besar sekali nilai ekspornya. Nah, diharapkan dengan adanya Poliferneka ini dapat membentuk sumber daya manusia yang kompeten pada bidang tersebut agar meningkatkan sektor tersebut pada bidang industri yang ada di Indonesia untuk meningkatkan perekonomian juga tentunya. Nah, pesan saya untuk seluruh masyarakat, apabila kalian ingin mencari kampus yang sempurna itu tentunya nggak ada. Tapi kalau kalian ingin sebuah kampus yang dapat mencetak pribadi-pribadi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan, jawabannya hanya ada di Poliferneka. Poliferneka. Terus kalau dari Mas Haidar ada tambahan lagi atau? Mungkin sudah mewakili ya. Oke. Ini kan tadi kita udah bahas-bahas mengenai duta kampus, mengenai Poliferneka itu seperti apa. Udah agak serius-serius kan ya, biar gak bosen. Agak tegang ya. Ya agak tegang gitu, nah biar gak bosen. Nah kita ada games. Wow. Apa nih? Game apa nih? Nah gamesnya ini adalah game This or That.
Tahu udah tahu belum sih kayak game-game kayak gini? Ini atau itu? Ini atau itu. Nah, nanti tuh sistemnya tuh aku nyebutin disorder gitu lah pokoknya. Nah, terus nanti namanya kayak kucing atau anjing gitu. Nah, terus secara bersama-sama jawab bareng-bareng gitu. Nah, ini kucing gitu. Dalam hitungan nanti aku hitung gitu ya. Waduh. Harus kompak ini kita. Oke. Pasangan nomor Pasangan 2 ini. runner up nomor 1. Runner up 1. Runner up 1 kan ya. Juara 2 tapi kan. Oh iya, oke. Udah pada paham kan? Udah, oke. Pokoknya kalau aku nyebutin kayak anjing atau kucing, kalian pas aku hitung 1 sampai 1, 2, 3 gitu, jawab bareng anjing atau kucing gitu. Gitu. Udah paham kan ya? Udah paham. Oke. Oke, langsung aja ya. Yang pertama. Deg-degan lagi ya. Oke. Yang pertama nih. Kafe atau angkringan? Angkringan. Bentar. Ini skip apa maju nih? Oke. Ulangi. Kafe atau angkringan? 3, 2, 1. Kafe. Angkringan. Kenapa nih? Kok bisa angkringan? Kenapa bisa kafe? Enak aja di kafe. Suasananya gitu, musiknya gitu. Bisa sambil tiduran kalau sendirian nggak malu. Aku soalnya sendirian. Kalau sering me time gitu ya. Kalau Mas Zaidan kenapa pilih angkringan? Lebih merakyat gitu sebagai anak kos gitu. Oke. Terus selanjutnya. Langsung kerjain tugas atau mepet deadline? 3, 2, 1. Langsung. Beda juga ya ternyata. Gimana nih kok gak kompak? Oke, lanjut nih. Mengenai romansa. Please. Aduh. Di ghosting atau mengghosting? 3, 2, 1. Di ghosting. Serius sampai di ghosting? Ya karena kalau ghosting ya Ngerasa bersalah gitu. Kurang baik ya. Nggak baik gitu. Nggak baik. Mending di ghosting. di ghosting. Oke. Biar kayak gitu. Lebih baik kita yang tersakiti gitu. Ya ampun, kasihan banget. Oke, lanjut. Kuliah online atau offline? 3, 2, 1. Offline. Offline. Online mungkin lebih asik, bisa tinggal lebaran gitu. Kalau offline lebih paham gitu ya. Lebih paham lah. Oke, selanjutnya mie rebus atau mie goreng? 3, 2, 1. Dari tadi kayaknya nggak kompak deh. Gimana sih? Oke, lanjut aja ya. Jadi orang baik atau jadi orang pintar? 3, 2, 1. Baik. Baik. Kenapa nih baik? Kenapa nggak pintar aja? Karena kan orang baik itu belum orang pintar itu belum tentu baik. Kalau misalnya orang baiknya udah gimana ya? Udah tentu nggak tentu sih bisa menjadi orang pintar. Bisa belajar gitu. Oke, gitu. Oke, lanjut ya. Kalau pas weekend nih, lebih suka main atau di rumah aja? 3, 2, maaf, 3, 2, 1. Di rumah. Di rumah aja. Introvert apa gimana nih? Nggak tahu. Kayak kemana ya kalau keluar? Aduh, panas gitu. Panas. Aduh. Panas. Kan harus ngirit juga. Iya. Kan pandemi ya. Iya, pandemi. Oh ya, di rumah aja. Hashtag di rumah aja ya. Oke, selanjutnya. Pilih logika atau perasaan? Pas lagi mikirin sesuatu gitu. Pas lagi menentukan keputusan gitu. 3, 2, 1. Logika lah. Logika. Kenapa? Karena kan kalau memutuskan gitu gimana pakai perasaan? Susah juga. Kan nggak bisa berpikir. Perasaan bisa beda-beda. Oke. Bingung, perasaan aja bingung. Bingung penuh gunda-gundala. Terus selanjutnya nih. Milih jadi pendiam atau seseorang yang cuek? 3, 2, 1. Cuek. Diam. Cuek, pendiam. Kenapa? Nggak kompak lagi nih.
Karena ini Kalau cuek kan nggak tentu pendiam ya. Jadi bisa aja ngobrol-ngobrol, tapi kalau ada apa-apa ya udah cuek aja, Udah santai amat aja. gitu. Oke. Kalau pendiam gimana, Dar? pendiam ya gimana ya, kalau cuek tuh kelihatannya kayak apa ya, Kalau dia mungkin tetap peduli iya, walaupun peduli. dalam Cuek diam tuh gitu. kayak udah amat gitu, aduh kayak rasanya bersalah gitu, Gitu. rasa bersalah Oke. kan kayak ada yang ngomongin gitu, ngomongin di belakang gitu, orang ini cuek banget nih, Oke. kayak malas gitu kan. Oh, tapi tiap orang punya pilihan Iya, sendiri-sendiri punya sendiri-sendiri gitu. kan. Oke. Oke, udah selesai kan gamesnya. Terus udah selesai juga nih acara podcast kita pada hari ini. Ya intinya tadi mengenai Duta Kampus sebagai branding kampus, sebagai wajah kampus gitu. Terus juga untuk mengikuti Duta Kampus tuh yang penting yang pertama niat sama mau berproses. Soalnya setiap orang tuh prosesnya beda-beda dan kita hasilnya itu gimana ya? Setiap orang tuh punya proses yang beda-beda tapi hasilnya juga belum tentu sama gitu. Jadinya tetap semangat dan yang penting niat tadi. Oke. Oke, sekian dari kami dan nantikan juga Suara Polifornika Podcast episode selanjutnya. Untuk seluruh masyarakat. Sopo iki gue ending wae. Ini ending. Oke. Ngomong.